kita membuat konsep, yaitu konsep hutan ya. Konsep hutan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya saudaraku semuanya? Terima kasih yang sudah dukung channel UD Raya Garden Farming terus berkembang dan terus semangat memberikan informasi untuk jenengan semuanya. Jadi yang belum subscribe dulu ya, dan share ke teman-temannya, like dan komennya, insya Allah akan saya jawab kalau ada waktu dan kesempatan. Oke, semoga hari ini menjadi hari yang berbahagia untuk jenengan semuanya, hari yang bersemangat pastinya. Oke, ini kali ini Raya Garden Farming akan sedikit berbagi informasi ya tentang tanaman-tanaman yang bisa dijadikan referensi untuk investasi. Oke, tanaman apa saja? Yaitu ini ya guys, tanaman pisang ini. Nah, tanaman pisang ini mempunyai banyak keunggulan, yaitu eh, sekali tanam. Sekali tanam kita bisa panen berkali-kali. Salah satu contoh ini ya, tanaman pisang kita yang ada di lahan ini. Di lahan yang tidak besar ini, saya itu pernah menanam itu sekali. Artinya demikian, satu rumpun ini satu rumpun ini satu. Pokoknya satu-satu. Saya tidak pernah merasa nanam sebanyak ini. Tidak pernah. Saya cuma sekali nanam satu-satu. Tapi sekarang bisa diperhatikan, tanaman pisang kita itu banyak sekali. Dan keunggulan lainnya yaitu kita minim perawatan. Perawatannya itu mudah itu ya, tanpa kita merawat sangat intensif. Tanaman ini, pisang ini berhasil tumbuh dengan maksimal, bisa diperhatikan ge. Bahkan saya itu sampai lupa kapan mupuknya, kapan nanemnya, tiba-tiba panen. Tinggal kita menyempatkan waktu sedikit sebelum kita pergi ke bengkel. Sebelum kita pergi kerja, kebetulan saya juga bergerak di bidang otomotif juga. Sebelum saya pergi ke bengkel, kita luangkan waktu 1 atau 2 jam untuk pembersihan gulma ya, atau demikian kita bersihkan ini tadi. Ini pakai cangkul ini, kita cangkul kita bersihkan. Oke. Dan selanjutnya yaitu tentang bagaimana perawatannya. Ini kita bersihkan yang kering ya, ini nih. Daun-daun kering ini kita bersihkan tujuannya yaitu supaya sinar matahari itu masuk ya. Supaya sinar matahari masuk dan tidak mudah terkena virus. Mungkin sudah banyak saudara-saudara semuanya yang dengar tentang pisang terkena virus. Memang itu merugikan untuk petani ya. Kalau dalam skala besar itu sangat merugikan sekali ketika pisangnya itu sudah berbuah, malah tidak bisa dipanen karena terkena virus. Oke, inilah yang saya maksud mudahnya sekali berinvestasi pada tanaman. Dalam satu rumpun ini ada yang sudah berbuah satu, bisa dua, bisa satu. Bisa diperhatikan ya. Saya zoom sebentar. Nah, itu. Oke. Pokoknya dalam satu rumpun ini, alhamdulillah ada satu yang sudah berbuah. Ini lagi, setiap rumpun ada yang berbuah. Tuh. Nah, semuanya, setiap rumpun ada yang berbuah semuanya. Ini berbuah semuanya ya. Ada yang bahkan 2 sampai nih. Dan apakah kita harus di tanah yang luas? Sebenarnya tidak. Untuk tanaman sekelas ini ya, pisang ini. Nah, pisang ini kita bisa tanam di tempat-tempat ya wis
pekarangan-pekarangan rumah ini juga sudah semuanya pokoknya ada buahnya semua ini. Semuanya berbuah. Itu juga demikian, semuanya berbuah. Berbuah semuanya pokoknya. Padahal saya itu tidak pernah merasa merawat ya. Saya tidak merasa merawat itu, bahkan ada dua itu, satu rumpun, ada dua yang berbuah. Itu satu rumpun satu. Itu satu rumpun satu. Satu. Mudah sekali bukan? Jadi nanam pisang itu sangat mudah, bisa dijadikan investasi. Jangan dijadikan pekerjaan utama ya. Sebisa mungkin kita jadikan investasi. Pekerjaan utama kalau nanti jumlahnya sudah cukup banyak atau kita sudah menanam dalam kapasitas yang besar ya, itu bisa dijadikan pekerjaan utama. Tapi kalau untuk sekedar di pekarangan ini kita jadikan ya anggap aja hiburan satu untuk tambah-tambah ekonomi untuk dapur ya. Ini adalah salah satu keunggulan kita menanam pisang. Pisang tergantung dari wilayah masing-masing. Yang paling laris pisang apa, itu bisa dijadikan referensi untuk menanamnya ya, supaya nanti kita ngejualnya nggak susah. Biasanya kita menanam banyak, ternyata setelah panen susah kita ngejualnya. Nah makanya harus sesuai dengan wilayah masing-masing untuk varietas pisang tersebut, untuk varietas semuanya, untuk varietas bibit apa aja tergantung dari wilayah masing-masing. Bagaimana dengan perlakuan dan pemupukannya? Saya tuh tidak pernah merasa memupuk. Caranya demikian, daun-daun yang kering-kering kita tumpukkan aja di sini, di bawah-bawahnya ini, nanti akan hancur dan diekstrak secara alami ya. Nanti daun-daun ini akan terekstrak secara natural, alami, oleh alam. Kita membuat konsep, yaitu konsep hutan ya. Konsep hutan adalah konsep yang luas sekali. Salah satu contoh demikian, siapa yang memupuk hutan, yang memberikan pupuk ke tanaman hutan? Jawabannya tidak ada. Jadi tanaman itu, ini diganggu ini sama teman kita ini. Jadi tanaman tersebut dipupuk oleh dirinya sendiri. Sama dengan konsep pisang ini. Pisang ini saya tidak pernah memupuknya. Bahkan saya lupa kapan terakhir memupuknya, itu sampai lupa. Tapi tanaman ini tetap subur. Karena tanaman ini makan dari dirinya sendiri. Salah satu contoh demikian. Daun-daun ini setelah terekstrak, hancur, dan sari-sarinya diserap oleh tanaman ini sendiri. Jadi sangat mudah sekali dan sangat simple. Hanya kita butuh meluangkan waktu 1 atau 2 jam setiap hari sebelum kita berangkat beraktivitas. Maka insya Allah tanaman pisang ini tetap sehat, tetap subur, insya Allah tanpa virus ya. Kebetulan segini semuanya ini tidak pernah ada yang terkena virus ini, selamat semuanya. Oke. Dan buahnya juga maksimal. Ini jarang saya sirami, apalagi sekarang musim kemarau. Tidak pernah saya menyirami tanaman ini, tapi jenengan bisa perhatikan ini. Daun-daunnya juga seger ya. Buahnya juga besar. Oke. Ini adalah salah satu referensi atau contoh untuk dijadikan investasi, untuk dijadikan tabungan. Suatu saat ketika panen demikian, bisa kita jual untuk beli bibit juga bisa ya. Jadi sangat terintegrasi, kita tidak hanya berorientasi pada uangnya saja. Ketika kita menciptakan sebuah rantai makanan, menciptakan sebuah kemandirian, kita harus memperhatikan langkah ke depan kita. Langkah ke depan kita yaitu begini, untuk rantai makanan ya, atau untuk kemandirian secara pertanian, secara peternakan. Kita bisa mempelajari pohon pisang ini. Kita sekali menanam dalam kurun waktu 6 bulan,
tanaman ini sudah mulai bereproduksi ya. Setelah bereproduksi dan masak, kita bisa menjual ya. Buahnya bisa kita jual, bisa kita belikan bibit, semisal bibit sayuran ya untuk hortikultura seperti sawi, kangkung. Di situ nanti kita akan menanamnya dan nanti sayur tersebut bisa kita jual kembali untuk beli komoditi bibit lainnya. Nanti di sini akan tercipta sebuah rantai makanan dan rantai ekonomi ya pasti ya. Tergantung dari ketekunan kita, tergantung dari komitmen kita terhadap tanaman itu, terhadap apa yang kita kerjakan. Makanya disinilah kita diuji ketekunan kita, diuji kesabaran kita dalam mengamati sesuatu ya. Oke, saya rasa video ini sudah cukup, durasinya cukup panjang sekali. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana cara menanam pohon pisang ini dengan cara yang sangat mudah dan perawatan lanjutannya. Pupuk apa saja dan bagaimana perawatan lanjutannya sampai berbuah ya, dari fase vegetasi sampai generasinya. Jadi nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Demikian video yang bisa saya bagikan untuk pagi hari yang indah ini pastinya. So tetap ya stay tune di channel YouTube Raya Garden Farming. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.